Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-19. Kitab Yehezkiel pasal 19, nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop ratapan tentang Raja Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel, dan katakanlah begini: betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Bangsa-bangsa menyerukan, singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain dan membesarkannya menjadi singa muda. Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa. Ia menjadi seekor singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Ia merusak puri-puri mereka dan menumpas kota-kotanya. Bumi serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumnya. Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia dari daerah-daerah sekelilingnya. Mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. Ia dikurung dalam kandang sambil dikelikir, dibawa ke hadapan Raja Babel dan dimasukkan dalam penjara, supaya suaranya jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung Israel. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat, yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering. Buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Dan sekarang, ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering, dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya, yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan.
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-19. Sedikit perenungan melalui pasal ini, ratapan tentang Raja Israel dan Israel sebagai kebun anggur Tuhan dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 19 ayat 2 dan 3, ayat 10 dan ayat yang ke-12 dengan bunyi nas. Betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda dan menyusui anak-anaknya. Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda. Ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakan, cabang yang kuat menjadi layu kering dan api menghabiskannya. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, alangkah malangnya apabila seorang pemimpin bukannya membawa kebaikan, justru menyesatkan dan menghancurkan orang-orang yang berada di bawahnya. Untuk itulah Yehezkiel menyampaikan suatu ratapan atas kehancuran Israel yang dikarenakan oleh raja-raja mereka sendiri. Raja-raja yang merupakan keturunan dari Raja Daud, raja yang telah diikat dengan ikatan perjanjian dengan Tuhan. Namun mereka gagal menjaga perjanjian itu. Berdasarkan kitab Mazmur 89 ayat 4. Dalam perikop ini, Israel digambarkan pertama kali sebagai seekor singa betina. Dan untuk anak singa yang pertama adalah Raja Yoahas yang menjadi raja dalam usia 23 tahun. Namun karena Yoahas berbuat jahat, maka setelah 3 bulan masa pemerintahannya, ia diangkut dalam pembuangan oleh Raja Firaun Neko ke Mesir dan akhirnya ia mati di sana. Lihat terang besar Alkitab Yehezkiel 19 ayat 1-4 dan bandingkan dengan kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 31-34. Dan sebagai ganti dari Yoahas, naik anak singa Israel yang kedua, yaitu Yoyakim. Yoyakim diangkat menjadi raja dan ia memerintah 11 tahun lamanya. Berdasarkan terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 23 ayat 36 dan 37. Dan setelah Yoyakim wafat, Yoyakim digantikan oleh putranya anak singa Israel yang ketiga, yaitu Yoyakin. Lihat 2 Raja-Raja 24 ayat 6. Namun Yoyakin berbuat yang sama seperti raja-raja di atasnya, sehingga dalam masa 3 bulan 10 hari pemerintahannya, ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Lihat terang besar Alkitab Yehezkiel 19 ayat 5-9 dan bandingkan dengan kitab 2 Tawarik 36 ayat 6 dan 9. Kemudian Israel juga digambarkan sebagai pohon anggur yang gagal menghasilkan buah. Ini merupakan ratapan atas kehancuran Israel secara total yang diakibatkan oleh tindakan raja-raja mereka dan juga mereka sebagai rakyatnya. Latar belakang dari bahagian ini adalah sebuah taman kering yang gersang yang disejajarkan dengan kondisi Israel pada saat tulisan ini dibuat. Sebagai bapa bangsa Israel, tangisan Tuhan Allah seolah-olah hampir tak terbendung lagi. Ini menunjukkan rasa sakit yang ditimbulkan karena anak-anaknya yang bertindak tanpa memperdulikan konsekuensi atau akibat dari suatu perjanjian yang telah dilanggar. Saat Tuhan Allah mengamati kebun anggur yang tumbuh tinggi di atas daun-daun yang rimbun, oh betapa sayang, Tuhan menemukan hanya sedikit yang dapat disebut buah. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, tidak ada yang paling dibenci oleh Yesus selain memiliki pohon yang nampak kaya dengan dedaunan, namun tidak menghasilkan apa-apa. Maka seperti pohon ara kehilangan kehidupannya, demikianlah alasan yang sama untuk pohon anggur Tuhan.
Lihat kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat 6-9 dan Yehezkiel 19 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sehubungan dengan kebun anggur Tuhan, Tuhan Allah tidak ingin ada yang binasa. Untuk itu, Ia akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk menyelamatkan orang berdosa yang bertobat. Tetapi pengembangan tanpa menghasilkan buah tidak dapat diterima oleh mereka yang telah menerima karunia keselamatan. Karena itu, Tuhan Allah dalam kesedihan yang dalam dan luar biasa, karena harapan yang gagal dari umat yang dipilihnya, oleh karena keangkuhan yang mereka tunjukkan itu. Akankah murka Allah yang murni merupakan hasil dari perilaku berdosa yang terang-terangan dari umat-umatnya? Merenungkan bagian ini, harus dibangkitkan pemeriksaan diri terhadap kebun anggur rohani dari setiap pembaca maupun para pendengar kitab Yehezkiel pasal yang ke-19 melalui audio ministry ini. Apakah kebun anggurmu, kebun anggur kita hanya dipenuhi dengan dedaunan atau menghasilkan buah? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, sahabat-sahabatku. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Kehidupan Abadi, halaman 218 alinea ketiga dan keempat menjelaskan bahwa sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Di atas bangsa inilah Allah telah mencurahkan kesempatan-kesempatan yang besar, memberkati mereka dengan kebaikannya yang berlimpah-limpah. Allah mengharapkan agar mereka memuliakan Dia dengan jalan menghasilkan buah. Mereka harus menyatakan asas-asas kerajaannya di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang jahat. Mereka harus mewakili tabiat Allah. Untuk itu, sahabat-sahabatku sebagai kebun anggur Tuhan, mereka yaitu Israel badani, demikian juga dengan kita Israel rohani, harus mengeluarkan buah yang sama sekali berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal dan tidak takut akan Allah. Karena bangsa-bangsa ini telah menyerahkan dirinya kepada perbuatan kejahatan, kekejaman dan kejahatan, tamak, penindasan dan perbuatan-perbuatan yang paling jahat yang dimanjakan tanpa batas. Kejahatan, kemerosotan dan kesengsaraan adalah buah-buah dari pohon yang jahat. Jadi sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, yang harus jelas berbeda dari umat Tuhan dan anak-anak duniawi ialah buah-buah yang dihasilkan oleh anggur yang ditanam Allah. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku,
Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.